Hai guys, kembali lagi bersama gue Wawan Jos. Kali ini gue akan review anime yang berjudul Fumetsu no Anatae Season 2. Cerita pun berlanjut di Season 2. Perjalanan Fushi berlanjut dan juga dia semakin dewasa. Di sebuah desa ada serangan noker. Di sebuah hutan ruyuk itu, si Jurik muncul menemui Fushi yang merasa kesepian. Selama beberapa tahun dia menyelam, Fushi sudah bisa berubah menjadi beberapa wujud tertentu. Diceritakan oleh Jurik tersebut kalau di sebuah desa terkena serangan noker dan membuat kekacauan di pulau tersebut. Tiba-tiba seorang bocil datang. Dia adalah Hisame dan memintanya untuk jalan ngapruk bersama. Saat akan tidur, Fushi melihat tangan dari Hisame yang membengkak. Rupanya ada noker yang bersarang di tubuhnya. Esok harinya, Fushi dan Hisame menggunakan perahu untuk pergi ke sebuah pedesaan. Sampai akhirnya, di malam yang poek, dia pun sampai di desa itu, menemui Tonari dan temannya. Kemudian mereka pun makan malam di sebuah tempat. Fushi menunjukkan noker yang bersarang di lengan Hisame. Seluruh orang di sana rupanya diracuni oleh Hisame sampai 3 leprak. Tonari menyadari racun dari minuman itu. Untungnya dia kebal dari racun tersebut. Rupanya Hisame memelihara noker. Tonari yang menyadari hal tersebut, dia pun langsung beradu mekanik dengannya. Tapi sayang, Tonari kena serangan noker. Tonari yang terkena serangan noker tersebut, dia pun mencoba untuk ongkek getih. Tapi sayang, dia tidak selamat. Dan harus modal ke alam isekai. Fushi yang menyadari Tonari itu modar, dia pun membaca buku hariannya. Sesaat sebelum modal ke alam isekai, Tonari pun menitipkan pesan agar Fushi bisa mencari seorang teman. Singkat waktu, malam pun poek. Fushi dan Hisame ngapruk di hutan dan tidur bareng. Hingga keesokan harinya dia pun membawa Hisame ke para penjaga. Di saat Fushi sedang istirahat, datanglah Kahaku dan ingin menjadi temannya. Tapi ada sekelompok sekte anti Fushi datang dan ingin menangkapnya. Fushi pun diberitahu oleh Kahaku kalau dia menjadi target penangkapan gereja Bennett. Bagi yang bisa menangkapnya akan diberi tebusan 1000 koin emas. Kemudian Fushi diajak untuk menemui warga di sana. Dia pun sangat ditunggu oleh warga dan membantu warga juga di sana. Pada pagi yang isuk itu, Fushi yang berwujud menjadi Parona membuat Kahaku jatuh cinlok. Saat berjalan apruk-aprukan, mereka ditangkap oleh Bochien, si tukang comli. Rupanya mereka semua diajak ke kerajaannya. Sesampainya di kota Uralis, Fushi pun khawatir dengan serangan noker yang bisa saja tiba-tiba datang. Maka dari itu Fushi pun memisahkan diri dan membuat gubuk derita. Lalu Fushi juga diajak berkeliling bersama Pokka untuk menemukan kuda terbaiknya. Kemudian Fushi menghampiri Todo yang sedang kukucuprakan dan merasakan rasa lope-lope. Rombongan Uralis yang dipimpin Bochien pun cabut. Tapi di sisi lain, sekte gereja Bennett pun merasa gerah dan ingin menangkap Fushi. Diceritakan pada masa lalu, Bochien punya kemampuan rahasia. Dia mampu melihat sosok roh, hingga membuatnya ripuh setengah modal. Fushi ngambek karena Todo dianggap sebagai kursi hidup, tapi Todo rupanya biasa saja dan menerima hal tersebut demi Tuan Bon. Saat mereka sedang membantu warga, tiba-tiba ada serangan noker dari bawah tanah. Untung saja mereka berhasil mengatasi serangan tersebut. Kemudian Fushi menemui Ana yang akan meninggoy. Tapi sayangnya Fushi tidak bisa membantunya. Hingga dia pun pundung. Setelah itu Fushi pun membuat wujud putri Ana. Tapi ternyata dia memiliki kemampuan rahasia. Namun sayang, Bon yang menemui Jurik itu tidak memberikan informasi ke Fushi. Di kota itu Fushi pun bertanya-tanya tentang sebuah rasa suka. Lalu Kahaku memberikan sebuah novel untuk menjelaskan rasa suka tersebut. Setelah Kahaku merasakan rasa lope-lope, Fushi pun lari ngabret sedan edannya dan ongkek mendengar perkataan Kahaku. Sampai dia juga pun ngambek menemui Kahaku. Kembali lagi ke kota,
Fusi pun bertemu dengan anggota dari gereja. Sekte anti Fusi akan menangkap Bon dan menghukum mati. Aduh, palaur euy. Saat Bon sedang kampanye, tiba-tiba dia mendapat kabar Fusi hilang. Dia pun bertemu dengan si Lyra, yang akan memberikan rekomendasi menjadi raja. Apabila Fusi ditangkap, saat berjalan asruk-asrukan, Bon pun mendengar Todo kampanye dan mengatakan kalau Fusi bukanlah iblis. Singkat waktu, Fusi pun mencoba menghidupkan kembali salah seorang pemimpin. Tapi sayangnya gagal, dan dia pun dianggap sebagai sekte sesat. Rupanya Fusi ditangkap dan dimasukkan ke dalam sebuah besi. Betapa sadisnya, anggota gereja itu menyiram lava panas yang melebihi mie gacuan level 300 Pro Max. Bon pun kemudian disidang. Tapi tetap saja dia pun menyangkal tuduhan sekte sesat. Bon rupanya bersama dengan Tuyul dan Mbak Yul. Bukan, dia adalah Cabo. Dia pun dihukum karena melakukan pencurian. Rupanya di penjara itu juga ada Todo yang ikut dihukum. Mereka pun berharap bisa bertemu Sunset di esok hari. Bon kemudian dihukum begal. Tapi untungnya Fusi berhasil menyelamatkannya di waktu yang tepat. Setelah itu pun, Bon pun tersadar dan masih tidak percaya kalau dia selamat. Diceritakan oleh Fusi kalau dia membuat ramuan obat tidur. Maka dari itu dia pun berhasil menyelamatkan Bon dari hukum begal. Seluruh warga kota Uralis pun bersedih, karena Pangeran Bon sudah tidak ada. Di malam yang itu, Todo yang tampak kurus itu disindir oleh Bon, akibat penampilannya berbeda. Kota tersebut diserang para noker. Fusi pun berusaha menyelamatkan para warga di sana. Menurut jurik tersebut ada 22.000 yang berkumpul di pusat kota. Lalu di pusat kota itu, noker pun menyerang warga. Fusi berusaha menyelamatkan mereka, tapi sayangnya, beberapa ingatan miliknya juga hangus diserang oleh noker. Fusi kemudian merasa sedih, karena beberapa ingatannya hilang diambil noker. Lalu Kahaku memberitahu prediksi tempat yang akan diserang noker. Fusi berusaha mempelajari cara membuat kapal. Sementara itu Bon menemui Putri Alme untuk mengabarkan kalau kota Renrir akan diserang. Fusi lalu apruk-aprukan di hutan Ruyuk. Setelah ngapruk, dia pun menemukan sebuah kota dan berbelanja makanan di kota tersebut. Di sebuah sudut kota, Fusi berusaha memberikan bantuan kepada Kaipang alias pengemis. Namun hal tersebut ditolak oleh seorang mamah Bondon karena dianggap mengendalikan seseorang. Kahaku menceritakan kalau dia bisa berkomunikasi dengan noker. Kahaku pun meminta Fusi untuk bisa menjaga dan menyelamatkan penduduk Renrir. Seluruh pasukan pembasmi noker itu bersiap menuju Renrir. Sementara itu Bon masuk ke pasukan rahasia. Dia pun juga mengenali pasukannya yang bernama Renald. Bon pun menemui Fusi. Dia pun memberikan sebuah pesan untuk menemui 3 orang yang akan menjadi tubuh abadinya. Awalnya Fusi ragu, tapi ternyata 3 orang tersebut adalah teman dekat Bon. Mesar kemudian datang menemui Putri Alme. Rupanya dia minta blueprint tentang kota tersebut. Tapi sayangnya Putri Alme belum percaya sepenuhnya dan tidak memberikan blueprint kota tersebut. Warga di sana meminta Fusi untuk memperbaiki rumahnya. Akan tetapi harus didaftarkan dulu. Lalu datanglah Mesar yang terkejut dengan rumah mewah tersebut. Rich pun berusaha memberikan latihan kepada pasukan di sana. Tapi, menurut Fusi, latihan tersebut tidak begitu penting untuk melawan noker. Fusi tampak selalu sibuk memperbaiki rumah warga di sana. Kahaku berusaha menghentikannya untuk istirahat sejenak. Akan tetapi Fusi tidak bisa. Pada akhirnya di malam yang itu, Fusi istirahat tidur. Eko melihatnya sampai termenung. Tapi di sisi lain rupanya, Fusi sedang sibuk membuat benteng. Lalu, Fusi kembali lagi ke rumah. Dia pun sangat senang dan mencium aroma masakan yang enak.
yang rupanya semua itu dibuat oleh Eko. Fushi menemui raja dari kota Renrir yang sedang sakit. Putri Alme pun memuji Fushi dan menganggap orang dari gereja Bennett itu belegu karena Fushi dianggap iblis. Setelah itu Fushi pun meruntuhkan istana tersebut. Tak berselang lama, Fushi pun kembali lagi mendirikan istana itu. Warga di sana pun tampak ikut takjub. Pokoa pun datang bersama para pasukannya. Rupanya mereka membantu kota Renrir dari serangan Noker. Terlihat Rich pun sedang berusaha latihan. Hari yang ditunggu pun tiba. Noker pun menyerang secara brutal ke kota Renrir. Sementara itu Rich dengan pasukan di sana sedang riweuh dengan alat babaledogan. Salah seorang pemanah di sana menyadari kalau air walungan terkontaminasi. Dia pun menemui Bon dan mengabarkan kalau air mengandung racun. Kai pun memberikan sebuah senjata air. Saat Mesar mencoba senjata tersebut, dia pun kaget setengah modal karena semprotannya bagaikan pompa Shimizu. Akhirnya, Fushi kembali sadar dan berusaha mengalahkan para Noker. Musuh utamanya ternyata adalah pingsan karena kelelahan. Sekarang Fushi fokus dengan serangan Noker yang ada di depannya. Selain itu dia juga menggunakan tubuh dari ketiga teman Bon. Tiba-tiba Mesar, Rich, dan Kai menemui Fushi. Dia pun sampai kaget, tapi dijelaskan oleh Mesar kalau tubuh mereka juga abadi. Bola meriam serangan Noker itu pun menghantam kota. Noker pun menyerangnya dengan membabi bagong. Tapi Mesar malah menganggap hal tersebut makin menarik. Kahaku pun ditangkap oleh pengawal. Rupanya Noker di tangan kirinya mengusir para penjaga. Salah seorang penjaga itu berencana akan membegalnya. Kahaku makin ditrol oleh penjaga di sana. Kahaku juga tidak terima kalau Fushi dimanfaatkan oleh orang-orang. Mesar pun menangkap seorang pencuri. Pencuri itu pun berontak karena sebelumnya dia pernah menjadi residivis. Dikabarkan juga Raja Renrir meninggoy. Warga di sana mengungsi dan diselamatkan di sebuah gereja. Sementara itu Fushi sedang semedi di sebuah tempat dan memikirkan strategi. Salah seorang warga di sana menjadi korban serangan Noker. Fushi dengan kemampuan psikopatnya dengan terpaksa memfataliti orang tersebut. Singkat waktu, malam pun poek. Tiba-tiba datang Kahaku menemui Fushi. Tapi tanpa diduga, Kahaku malah menghapus ingatan Fushi. Tiba-tiba datang Marci dan berusaha menyelamatkan Fushi. Kahaku juga kaget dengan datangnya Marci yang hidup kembali. Kemudian Marci pun berusaha akan memanggil dokter. Sementara itu Bon pun merasa ada keanehan karena Fushi tidak merespon sama sekali. Tiba-tiba di gereja itu diserang oleh komplotan Noker. Kedua penjaga itu pun berusaha mengalahkan serangan Noker. Lalu Bon pun menemui Marci. Dijelaskan olehnya kalau Fushi dibejek oleh Kahaku dan menghilangkan semua ingatannya. Akhirnya, demi mendapatkan ingatan Fushi kembali, Bon pun dengan lapang dada memberikan jiwanya kepada Fushi. Dan gue pun salut dengan sikap pahlawan Bon. Fushi akhirnya sadar kembali, namun dengan tubuh milik Bon. Menurut Bon, itu adalah taruhan bagi dirinya. Lalu mereka pun keluar dari tempat semedi. Di luar tempat semedi itu semua ingatannya menemui Fushi. Dijelaskan oleh Bon kalau Fushi memiliki kemampuan rahasianya. Seluruh ingatan dan teman Fushi akan membantunya mengalahkan para Noker. Marci menjelaskan kalau semua orang di sini menyukai kehebatan Fushi. Kembali lagi ke kota. Prajurit di sana diserang oleh komplotan Noker. Untungnya Fushi dengan temannya yang kembali membantu menyelamatkan para prajurit. Eko rupanya menjadi korban serangan Noker. Dia membawanya dan menyeretnya ke sebuah tempat. Saat Kahaku akan diserang, dia pun diselamatkan oleh Kai. Akhirnya, kehidupan warga pun sudah kembali normal.
Kemenangan pun diklaim pada kelompok Fusi. Sementara itu Mesar dan temannya diusir oleh abangnya Alme. Setelah menang melawan Noker, seluruh teman Fusi di sana melakukan pesta makan. Karena menang tanpa pesta, bagaikan modal tanpa cebok. Eko pun ternyata meninggoy. Rohnya pun datang menemui Fusi. Eko lalu mengambil risoles pada pesta tersebut. Fusi menemui jurik itu lagi. Seluruh penghentian serangan Noker itu juga rupanya dibantu olehnya. Seluruh kelompok Fusi diusir dari kota. Sementara itu sekte gereja bertemu dengan Kahaku. Karena menantang sekte gereja, dia pun akhirnya meninggoy.